code meetingnya supaya kita bisa review lagi jika nanti ada yang kendala sinyal tidak jelas dan lain sebagainya. Kalau ada yang ingin gabung melalui rumah, Bapak Ibu gurunya juga boleh, atau melalui lokasi lain juga boleh. Batasan kita sampai 100 peserta, waktunya sebenarnya unlimited ini. Baik, sebelum kami menyampaikan paparan, mohon berkenan Pak Yusrizal memberikan sambutan, arahan, kendala di sana seperti apa, diceritakan Pak solusi yang sudah dihadapi apa, terus nanti kira-kira harapannya seperti apa. Ya, mohon Pak Yus, langsung saja. Dan Pak. Sambutan Pak. Sambutan ya? Ya. Ya, sambutan Pak. Nyambung Pak Anang? Sudah Pak, dengar Pak. Sudah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Anang dan kawan-kawan yang di kita. Ya. Ya. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini kami menunggu untuk mendapatkan sosialisasi mengenai platform lain. Ya. Kami SMA Plus ingin memahami betul bagaimana kita dalam pengelolaan, dalam pengajuan untuk pak online ini. Jadi kami mohon bantuan melalui Pak Anang untuk bisa menjelaskan mengenai penyusunan pengajuan kepada pak online. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Anang dan semuanya. Baiklah, saya cukupkan dari situ. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sekali Pak Yus. Supaya cepat mulai. Oh iya siap. Oke Pak. Baik, saya akan coba share notepad saja dulu. Bapak Ibu di sini bisa dilihat di notepad online ya. Langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, Bapak Ibu harus simpan link ini, gg.gg garis miring pak online. Kuncinya di sini. Online. Sebenarnya mekanisme pak online ini, Bapak Ibu, sama seperti guru-guru memberikan tugas kepada murid-murid melalui Google Form atau Google Drive. Jadi ketika kita buka ini online gg.gg online, maka akan terbuka inputan untuk mengupload dokumen-dokumen yang sudah dijadikan PDF. Saya stop screen, saya ganti, saya share screen untuk Google Form-nya. Saya share screen berarti Google Chrome. Saya buka dulu Chrome-nya. Baru kita bisa share. Mana di sini? Nah, saya ambil lagi share screen Google Chrome. Oh ini ya. Baik, ini adalah Google Chrome. Saya tutup dulu semuanya biar tidak bingung. Nah, saya tutupnya Google Chrome. Jadi Bapak Ibu bisa langsung praktek, buka saja di HP-nya apa di laptopnya gg.gg garis miring pak online. Nah, ketika kita sudah buka ini browser kita ya, gg.gg garis miring pak online. Maka akan diarahkan ke satu halaman Google Form untuk penginputan data. Nah, di sini dia datanya.
Di sini kita masukkan NPSN sekolah kita harus valid ya. Kalau kita masukkan asal-asal harusnya nggak mau proses. Harus cocok ya. Berapa NPSN di sana? 10? 10? 162. Oke. Cocok ya. SMA ya, kita pilih jenjang kabupaten kotanya, kita pilih Banyu Asin. Jadi setiap guru kita harapkan menginput ini secara mandiri. Misalnya nama salah satu guru di sana Erika, benar ya. Terus emailnya erika@gmail.com, email yang valid. Setelah memasukkan data-data ini, kita klik next seperti biasa. Mudah-mudahan sudah familiar Bapak Ibu dengan booking form. Di sini nah ini double ya, nama guru lagi ya. Nanti kami perbaiki. Kalau diminta lagi diisi dulu saja. Nama sekolah ya, salah ya. Saya salah. Nama sekolah. Maaf, saya back dulu. SMAN. Tuh, narasumbernya udah salah, paling gurunya ya. Terus itu di depan atau di belakang? Nah, gini ya, saya ulang ya. Setelah kita masukkan NPSN, isi jenjang, pilih kabupaten kota, ketik nama sekolahnya, masukkan emailnya, email guru ya, email pribadi guru. Kemudian nama guru, ID-nya 1978 dan seterusnya. Nomor HP-nya 08 misalnya. Nah, surat pengantar dan dupak ini surat pengantar seperti surat pengantar biasa saja. Saya izin ini dulu, saya mute dulu ya. Nah, biar agak hening. Sudah di-mute, saya share screen lagi. Surat pengantar ini seperti surat pengantar pada umumnya, bahwa mengantarkan berkas. Pak, Bapak Ibu, dupak ini juga seperti dupak pada umumnya. Ini contoh dupaknya sudah kita lampirkan berdasarkan Permendiknas nomor 35 tahun 2010. Bisa di-download atau Bapak Ibu kalau sudah punya di sekolah formatnya pakai aja format lama. Sama aja kurang lebih. Beda-beda dikit enggak masalah, jangan dijadikan pikiran. Kemudian kita upload, tambah file, pilih file dari perangkat yang bentuknya adalah PDF. Kita pilih bentuknya PDF ya. Nah, misalnya ini, surat pengantar, misalnya ini misal aja ya, upload. Sudah kita upload, ini batasannya setiap berkas 10 mega, ada yang beberapa di atas 10 mega seperti PIKI. Pembagian tugas kita upload juga. Misalnya ini file yang berbeda ya, sesuai dengan jenisnya. Jangan sampai salah upload ya, biar kita tidak bingung. SK pengawas atau penilaian kegiatan ujian kita upload juga, misalnya nih. Bapak Ibu, kuncinya sekarang adalah mempersiapkan dokumen-dokumennya sesuai dengan surat edaran tersebut untuk dijadikan PDF. Kalau SKP P2KP menjadikan PDF dengan cara di scan atau di foto pakai HP. Kalau PIKI itu menjadikan PDF-nya cukup dengan save as dari Word-nya. Tentunya tambahkan dulu foto-foto dan tanda tangannya. Tidak perlu scan yang ratusan lembar ya Bapak Ibu. Save as ya, ingat ya kalau dia file doc-nya banyak di save as, jangan di scan satu-satu. Nah, kita upload semua dokumen PDF tersebut. Selain PDF kami tidak terima. Ini harus berupa file PDF. Ada 13 item. 15. Nanti kalaupun ada perubahan kami sampaikan, tapi untuk sementara ini sesuai dengan surat edaran yang 13 itu dulu. Oh, dupak tadi sudah kita gabungkan ya. Oh, sudah ya, sudah di situ termasuk ya. Ya. SK peralihan. Ini sudah ada 40 guru yang mengisi dan mungkin batas akhirnya nanti kita kunci di sekitar 15 Maret sampai dengan akhir Maret mungkin. Biasanya sih di awal April, entah 1 April, 30 April ya? Kok kemarin Bu Eka mintanya di akhir Maret? Maksudnya 1 bulan itu untuk antisipasi kita nagih. Jadi kita
Ya. Kalau ada yang membawa berkas ke dinas, kami sepakat minta dikembalikan, tidak ada berkas dulu ke dinas. Karena ketika kita membolehkan satu, nanti yang lainnya pasti ngalir. Surat edaran itu menjadi tidak berlaku. Kasihan Pak Kadis sudah memerintahkan, kita tidak laksanakan. Ini semuanya sudah saya upload, PDF-nya 1-13 dulu. Kalaupun nanti ada yang SK peralihan atau yang lain, itu kami akan minta gabungkan di salah satu dokumen yang ada di sini, atau kita tambahkan inputan baru sesuai dengan yang di online ini. Berikutnya PIKI. PIKI, pilih file. Bapak Ibu akan berpikir bahwa ketika pengembangan diri atau PIKI-nya ini banyak, puluhan, ratusan halaman, pasti stres mau scan satu persatu. Padahal tidak seperti itu. PIKI itu cukup di save as dari dokumen Word-nya menjadi PDF. Keterangan ini diisi, misalnya saya mau naik pangkat, usul naik 3C ke 3D, misal. Itu 2 ya, 3 lah ya. Atau ketika kita revisi, kita ganti misalnya pengiriman data yang digunakan. Pengiriman sebelumnya dihapus. Ini kondisinya, kalau kita salah ngirim atau ada yang kurang ngirim, maka solusinya kita upload ulang dari awal. Kita kasih catatan di bawahnya, sehingga nanti tim sekretariat dan tim penilaian tidak bingung. Kalau sudah kirim, maka selesailah sudah pengusulan PAK itu yang di Bapak Ibu Guru sampai batas ini. Untuk selanjutnya bagiannya ada di tim sekretariat dan tim penilai, dan untuk Bapak Ibu Guru sebenarnya cukup sampai di sini. Jadi sampai di sini nanti bagaimana melihat hasilnya? Nah, melihat hasilnya kami akan buatkan link untuk melihat hasilnya. Bapak Ibu nanti bisa buka link ini, ptk sumsel.wordpress.com, atau link ini ptk.disdiksumsel.com. Sebenarnya kuncinya di sini Bapak Ibu. Yang saya blok warna biru ini adalah website utama kita. Karena link dari gg.gg Pak Online dan link yang di bawah ini semuanya ada terintegrasi di sini. Sebenarnya satu kesatuan di sini semua. Dan ini pun kita sudah menyiapkan aplikasi Android-nya, Bapak Ibu bisa install di HP sehingga nantinya tidak perlu lagi mengetik-ngetik alamat websitenya. Sebelum kita masuk ke website aplikasi Android-nya, saya akan contohkan, kita akan mencoba save as dari Word yang jumlahnya puluhan halaman ke PDF. Ini contoh aja ya. Misalnya saya akan buka Word. Mana Word ya di sini ya? Kok enggak kelihatan ya? Oke, saya share screen lagi. Share Word. Nah, ini Word ya. Nah, ini misalnya, ini notulensi rapat ya. Nah, ini adalah notulensi rapat kami dengan BKN kemarin. Misalnya, ini ada 5 halaman ya. Saya akan buat ini menjadi 100 halaman. Copy aja, paste semua ke bawah. Nah, sudah jadi 269 halaman Bapak Ibu. Nah, gimana caranya supaya 269 halaman ini jadi PDF? Tentunya kita tidak mungkin moto satu-satu 200 halaman ini. Kita cukup insert bagian-bagian tertentu yang membutuhkan tanda tangan. Misalnya lembar pengesahan. Kita jadikan gambar, kita insert picture, kemudian pilih gambarnya. Nah, misalnya nih. Ini ada misalnya gambar ya. Nah, yang ada tanda tangan ya.
Kalaupun ada dokumentasi-dokumentasi, kita masukkan juga foto-foto dan seterusnya. Nah, setelah semuanya lengkap, kita tinggal file, save as, dalam bentuk PDF. Nah, ini ada pilihan PDF. Kalau Bapak Ibu menggunakan Word di bawah 2010, 2007, maka menggunakan aplikasi convert online ya, convert Word ke PDF, itu banyak juga. Misalnya kita berikan nama ini itu publikasi ilmiah ya, publikasi ilmiah Erika misalnya. Kita simpan di sini, kita save, maka dia akan langsung tergenerate menjadi publikasi ilmiah Erika yang kalau kita cek itu ukurannya di sana tidak kelihatan ya ukurannya. Publikasi ilmiah Erika. Di mana dia nyimpannya yuk? Bentar, saya cari tahu dulu nyimpannya di mana nih tadi. Save as di PDF di desktop kan simpannya. Tadi bukan di desktop. Di desktop publikasi ilmiah Erika. Enggak ada ya? Tipe. Nah, ini dia. Ukurannya hanya 1,5 mega Bapak Ibu untuk jumlah dokumen yang 269 halaman tadi. Kalaupun ditambah foto-foto, usahakan foto-foto yang penting saja, 10 foto atau 5 foto, tanda tangan 1 atau 2, mudah-mudahan tidak lebih dari 10 mega. Kalaupun lebih dari 10 mega, silahkan lapor ke kami. Kami akan, untuk publikasi ilmiah, kami batasi 100 mega. Sudah sangat besar sebenarnya. Tapi usahakan di bawah 10 mega. Nah, itu terkait dengan convert dari Word ke PDF. Kemudian saya share screen lagi di sini. Ada yang namanya Adobe Scan atau Cam Scanner, itu bebas. Kalau di ruangan saya ini di PTK SMK berserta staf, kami menggunakan aplikasi ini, Adobe Scan, karena ini bersih, tidak ada watermark cam scannernya dan bisa banyak dokumen sekaligus scan. Kita tinggal taruh HP kita di atas dan dia mendetek sendiri, memoto sendiri, kita tinggal next untuk DP3 atau SKP P2KP misalnya. Ketika next yang terakhir dia langsung membentuk PDF secara otomatis. Jadi kita memproses banyak dokumen scan itu dengan sekali proses. Yang penting cahayanya terang, cukup. Ini mudah sekali digunakan aplikasi Adobe Scan di HP Android tipe apapun. Jadi walaupun harganya di bawah 1 juta, di atas 10 juta, tetap aplikasinya sama Adobe Scan. Atau pakai aplikasi lain yang Bapak Ibu familiar juga boleh. Nah, itu adalah untuk membuat PDF. Langkah pertama Bapak Ibu adalah menyiapkan dokumen PDF dari berkas-berkas yang sudah kami tentukan ya. Adapun berkas-berkas itu bisa dilihat di surat edaran. Kita buka misalnya ptk.sumsel.wordpress.com. Nah, di sini Bapak Ibu ketika membuka website yang tadi ada bagian download. Klik di downloadnya ini. Ketika klik di download, maka dia ada aplikasi bidang PTK Portal. Bapak Ibu download dari HP tapi ya. Setelah itu langsung install. Maka nanti akan langsung muncul satu aplikasi di layar HP Bapak Ibu yang ada gambarnya Pak MZen, kabit kami. Itu dipencet langsung keluar ini. Jadi tidak perlu ngetik alamat lagi. Untuk selanjutnya, ngelihatnya ada di menu Pak. Nah, nanti tampilannya kalau di HP dia seperti ini Bapak Ibu. Menunya ada di garis-garis 3 ini. Kita turun ke Pak, kita klik. Jangan yang ini hasilnya, sedang kami proses. Klik di bagian Pak ini, maka semua tentang Pak, diskusi, notulensi, Zoom yang sudah kami lakukan, kami akan upload di sini. Termasuk rekod ini juga akan kami sampaikan di sini. Contoh-contoh, segala macam kami sampaikan. Nah, ini adalah surat edarannya. Surat edaran ini diklik, ini yang kami bagikan per tanggal 28 Januari kemarin tanda tangannya. Permasalahannya adalah belum semua guru membaca ini. Sehingga mereka bertanya tanpa membaca, bingung. Dan beberapa
guru juga mengatakan bahwa belum diinformasikan oleh kepala sekolah dan lain-lainnya. Mudah-mudahan di tempat Pak Yus ini sudah disampaikan surat edarannya, sehingga kita tinggal mengikuti saja. Saya izin bacakan, coba. Intinya, pengelolaan PAK secara online. Maksudnya pengiriman berkasnya secara online. Tidak perlu mengirimkan berkas secara manual. Bukti fisik tetap harus dibuat. Bukan berarti kalau dia online, artinya tidak membuat bukti fisik. Tetap wajib membuat seperti biasa. Tapi penyimpanannya di sekolah, diarsipkannya, dan di rumah guru yang bersangkutan. Tidak perlu diantar ke dinas. Ini diperlukan kalau nanti kami ada monitoring dan evaluasi bersama BKD atau BKN, kami minta sampel, Bapak Ibu mungkin kami minta paparan, pertanggungjawaban bukti fisik yang dibuat. Apakah Bapak Ibu membuat secara mandiri atau secara tidak mandiri. Poin ketiga yang tadi saya jelaskan, intinya online itu ada di poin ketiga yang sudah saya praktekkan tadi. Kita mengupload berkas-berkas PDF tadi. Itu adalah inti dari pengiriman berkas secara online. Poin keempat, karena ini baru pertama kali, maka kita harus ada plan B atau rencana cadangan. Sekaligus untuk sinkronisasi, memastikan bahwa guru-guru yang mengajukan PAK itu sudah kami checklist. Sehingga kami masih meminta sedikit manual per sekolah, bukan lagi per guru. Jadi setiap sekolah satu berkas jilitan dijadikan satu, yang terdiri dari A, B, C, D, E. Ini sudah kami komunikasikan dengan tim penilai juga. Misalnya untuk sekolah Pak Yus ini berarti surat pengantarnya 1 lembar saja yang diantarkan ke dinas. SPTJM ini ditandatangani kepala sekolah. Kepala sekolah bisa juga menurunkan SPTJM guru, sehingga guru harus mempertanggungjawabkan data-data online yang dikirimnya. Kalau nanti ada temuan, kami ada acuan peraturan menteri terkait dengan memperoleh PAK dengan cara melanggar hukum. Salah satunya adalah pemalsuan data. Kemudian daftar guru-guru yang mengajukan, PAK pangkat terakhir, dan PAK tahunan. Untuk 2 yang terakhir ini kita minta per guru 1 lembar. Jadi kalau ada 30 guru berarti ada 60 lembar, ditambah 1, 2, 3. 63 lembar ini dijilid, dijadikan satu, diantarkan ke dinas oleh kepala sekolah yang kita minta. Berarti ngantarkannya ke siapa? Ke Bu Eka atau ke timnya yang menghandle wilayah Banyu Asin, atau konsultasi ke Bu Eka dulu. Nah, nanti urusan nomor 5, nomor 6 itu ada di kami. Bapak Ibu, sampai batas itu mungkin poin-poin tentang PAK online ini. Untuk selanjutnya kita bisa diskusi, tanya jawab, silahkan. Kami langsung buka open mic, langsung saja bertanya. Dan di sini ada dari PTK SMA, ada Bu Haina, ada Bu Jus Mariati, ada Pak Andi juga dari PKLK, ada Bu Mardesa. Ya, dari kami SMK ada Pak Yusman. Silahkan Bapak Ibu bertanya. Nih, tim kami, saya sorot dulu nah, dari tadi belum kesorot kan. Nah, ini namanya Pak Andi dan Pak Yusman. Saya tanya Pak Anang. Oh, Pak Andi yang nanya, boleh. Sebentar, dari kami dulu ada yang bertanya. Terima kasih Pak Anang. Ya. Guru yang akan diterbitkan PAK itu adalah guru negeri ya. Guru negeri betul. Bukan guru swasta. Bukan. Sekarang bagaimana guru negeri yang mengajar di swasta? BPK ya. Ya. Karena banyak SLB itu gurunya itu di DP-kan ke swasta. Mereka otomatis mengisi NPSN-nya itu NPSN sekolah swasta. Induknya di? Itulah yang saya tanyakan, apakah induknya itu berdasarkan dapodiknya atau gimana? Ini kasus ya sudah kepikiran di saya. Saya rencananya mau bikinkan link baru atau mau masukkan dia di induknya. Ada 2 opsi Pak. Itu semuanya bisa. Nanti bagusnya gimana kita sama-sama diskusi. Kalau saran saya supaya dia lebih terkoordinasi, linknya terpisah saja. Karena kalau berdasarkan daftar urut kepangkatan, mereka tuh ada di SLB Negeri Pembina. Oh, induknya di SLB Pembina ya? Tapi dapodiknya mereka tuh ada di sekolah Oh, bagus ya. masing-masing. Karena statusnya kepala sekolah. Gabungkan di SLB atau dipisah linknya?
Ikut induknya. Baik. Oh, yaudah. NPSN-nya ngikutin induk Dapodik ya. Jadi saya tidak perlu buat link baru Pak ya. Dia masukkan aja NPSN-nya, nama sekolahnya, nama kabupatennya sesuai dengan SLB tempat dia induk EDPK itu. Begitu. Ya. Ya. Betul. Itu akan link ya Pak ya? Ya, Dia tetap. pergi ke SLB YPAC Iya. misalnya. Ya. Yang menguploadnya dari NPSN, SLB. Ya, pembina. nanti dia masuk rekapnya kan kalau SLB semuanya jadi satu. Gak apa-apa. Sama sekolah swasta yang lainnya, ini apa? SMA 12. Iya. Mana SMA 12? Sertifikat itu sama. Dan satu lagi Bapak Ibu, di sini ini ada namanya Pak Terima Tahunan. kasih, Pak. Iya, sama-sama Pak Andi. Pak Tahunan itu ternyata secara aturan wajib dibuat setiap tahun. Mungkin selama ini sudah diinformasikan, tapi belum pernah ada sanksi. Nah, sanksinya sesuai dengan Permendiknas nomor 35/2010, jika kita tidak membuat Pak Tahunan, maka diberhentikan dari jabatan guru, mengembalikan tunjangan yang diterima, baik serti maupun tamsil atau yang lainnya, dan bisa diberhentikan dari PNS karena tidak dianggap mempunyai kinerja. Itu ada di pasal halaman 97 dari Permendiknas nomor 35 tahun 2010. Ada di portal juga Permendiknasnya bisa di-download. Nah, itu sebenarnya masalah pelaksanaan ketegasan dari sanksi ini tergantung dari stakeholder yang bersangkutan, yaitu yang punya kewenangan adalah inspektorat, ya BPK, baik kami juga dilibatkan sebagai konsultasi koordinasi BKN, BKD, dan Dinas Pendidikan. Mudah-mudahan masih ada toleransi, namun kedepannya kita tidak bisa menjamin terus-terusan diberikan toleransi. Sehingga harapannya Pak Tahunan agar dapat segera dibuat. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, langsung saja diaktifkan mikrofonnya. Pak Yus, mungkin ada yang mau bertanya Pak, timnya Pak? Atau Pak Yus sendiri yang bertanya? Bingung. Bingungnya di mana kalau bingung? Bu Hilma. Iya Pak. Langsung Bu, agak putus-putus tapi masih bisa kami tangkap. Apa yang mau ditanya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, Ya. yang tadi kan dalam berkas yang akan diupload di situ termasuk ada dupak. Dupak, iya. Dupak itu pengisiannya terus terang aja saya pribadi belum bisa cara mengisinya Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan itu gimana cara ngisinya Pak? Oke, Bu Hilma, terima kasih. Coba akan dijawab oleh Bu Mardesa. Silakan Bu Mardesa, ahlinya di bagian dupak. Yalah, ngomong in English please. Ya kalau masalah dupak itu biasanya di sekolah itu sudah ada formatnya. Jadi Ibu bisa minta ke TU. Jadi minta tolong dibantu oleh tata usaha untuk membagikan format dupaknya. Nanti minta juga bimbingan dari guru senior. Ini diisi Bagaimana paling caranya mengisi dari dupak itu. dicetak. Rencana kami kalau tidak ada halangan, sudah ada rencana untuk melakukan sosialisasi, salah satunya mengajak tim penilai dan tim sekretariat untuk mengajari bagaimana cara mengisi dupak tersebut. Sementara itu. Baik, mungkin Pak Yusman tambahin Pak. Ini ada contoh dupak yang dipegang Pak Yusman ini. Tunjukin Pak dupak mana. Tadi kami di sini kamera. Bapak Ibu, ini contoh dupak.
Ya. Ada di link itu ya. Tadi kan ada saya klik kan di bagian surat pengantar tuh ada yang warna biru. Nah, dupaknya bisa di-download di situ. Kalau ibu misalnya belum ada di sekolah, kan guru-guru yang lain pernah buat itu sama, Bu. Yang guru senior yang pernah ngusul Pak. Ini pasti ada, Bu. Nah, dupak ini, Bu, bukan seluruhnya diisi, Bu. Keterkaitan kegiatan Ibu. Ya, kegiatan apa yang kegiatan Ibu yang pernah diajarkan di sekolah, masukkan dalam sini. Umpamanya ada piagam berapa banyak, misalnya pembelajaran berapa tahun, ada misalnya SK pengawas, SK apalagi itu namanya itu Pengawas ujian itu ya. pengawas ujian, Eptanas, Pramuka. Nah, di sini ada semua, Bu. Ibu pilih aja sini. Entah. Kita yang diisi centang apa kita isi nilai, Pak Yusman? Isi nilai. Dari mana guru itu tahu nilainya? Ini kan sudah ditanya ya. Misalnya 3 tahun kali berapa nilai itu sudah tahu kan? Hah? Iya, per tahun. Per tahun, ya? Iya, per tahun. Iya. Nah, sudah standar nilai. Oh, ada tabel nilainya. Tabel nilai ini. Baik. Kalau misalnya kalau PGP 075, misalnya kalau dia 3 tahun kali 3, kalau 075 kan? Nah. Iya, kalau dupak tetap per tahun, Bu, jangan digabung. Namanya dupak tahunan itu. Iya, misalnya Bu ya, 2020, 2021, Ibu yang belum pernah ngepak, belum ngurus dupak. Nanti tim yang nilai ini tadi jadilah pak tahunan. Seandainya Ibu tadi kebetulan cukup persyaratan, bisa naik pangkat. Tapi kalau belum cukup, arti kata bisa pak tahunan jadinya. Coba balik lembar keduanya. Nah, Ini banyaknya ya. lembar keduanya ini lah, Bu. Biasanya Ibu kan sudah tahu semua ini sebenarnya itu. Soalnya kan tiap guru, tiap sekolah sudah ada ini. TU-nya pasti TU-nya tahu. pasti ada. Nah, Bu, ini Bu. Nah, sebenarnya ini tidak repot. Ini tidak repot sebenarnya. Yang di dalam dupak ini hasil kegiatan Ibu dalam 1 tahun. Apa yang dikerjakan Ibu itu? Tidak semua harus diisi ya. Tidak semua harus yang diisi. sesuai dengan kegiatan Iya. kita. Ya, jadi waktu tim menilai, dia lihat hasil. Ya memang itu tidak nilai, tidak apa, berarti dapat pembelajaran saja. Itu berarti tiap pembelajar dengan PGRI atau ada pramuka gitu kan. Nah, arti kata nilai Ibu, arti kata Ibu dapat 4 tahunan saja. Nah, tiap tahun harus diurus itu, Bu. Itu pembelajaran itu nilai-nilai itu sudah baku ya Sudah Pak baku, Yusman ya. sudah baku. Jadi kalau dia pembelajarannya bagus, pembelajarannya biasa-biasa saja, nilainya sama. Sama. Oh. Bukti. Iya, Bu. Coba, makasih Pak Yusman, Bu. Haina, tambahkan Bu. Bagaimana? Ayo Bu Haina. Ini adalah Bu Haina. Master of the Park. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. menambahkan apa yang dijelaskan oleh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang lagi. Iya, iya, ini boleh. Oh, dupaknya, nah, Bu. Setiap dupak ini adalah syarat dari utama kita mengajukan usulan Ibu. Ya, usulan ini setiap tahun kita buat. Ini sesuai dengan kebutuhan Ibu. Kalau Ibu mengusulkannya 1 tahun per tahun, misalkan kita buat Ibu kenaikan pangkat Ibu dari tahun 2000, anggap saja 2020. Nah, berarti misalkan periodenya 1 April ya Bu ya. 1 April berarti kita dupaknya buat dupaknya 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Periode 1 April itu naik pangkat ya? Iya. Ibu naik pangkatnya 1 April 2020. Jadi kita buatnya dupaknya itu sebelumnya itu 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan Ibu yang dibutuhkan. Misalkan tahun pertama Ibu buat sesudah SK tahun 2020, Ibu sesuaikan kebutuhan Ibu. Misalkan Ibu membuat, ini kan sesuai dengan kebutuhan, Ibu sudah naik pangkat nih, tahun 2020. Nah, Ibu buat usulan untuk ke depannya, berarti 2021. Ya, Ibu kan sudah buat. Nah, kemudian, kalau misalnya dari 1 Januari 2000 untuk usulan naik pangkat April 2020, berarti Ibu buat usulannya 1 Januari sampai 31 Desember 2020. 20. Ya, 20 untuk sesudah SK. Sesudah SK.
sesudah SK ya Bu ya. Kalau yang namanya sebelum SK pada 1 Januari sampai dan 31 Desember 2019 itu berarti Pak yang berkat di SK yang sudah ada Ibu miliki. Nah, ini kan kita buat sesudah SK. Nah, kalau sesudah SK, ini kebutuhan kita untuk 2020. Kan sekarang ini Ibu belum pernah buat 2020, 2021 ini yang ke depan ini ya. Nah, kalau dia 2020 kita sesuaikan. Kalau misalnya Ibu tahun 2020 sudah SK itu Ibu buat misalkan Ibu golongan 3C nih atau mau 3C kita contohnya ya. Nah, berarti kalau 3C sarannya kita berarti nilainya PD-nya 3, terus PI-nya atau PI atau KI-nya harus 6. Jadi pas saat Ibu sudah buat SK itu, dapat SK itu, Ibu bisa mengusulkan, tahun ini saya nggak bisa buat PI, nggak apa-apa. Tapi misalnya tahun depan, tapi kita usahakan Ibu, supaya kita pas mau naik pangkat ke depan, supaya kita tidak keteteran. Jadi kita tahun sesudah SK itu kita buatlah PTK. Kita nggak ada kerjaan, misalkan tidak ada kerja, kita buat PTK kita atau makalah PI atau kegiatan saat itu ada kegiatan yang bisa mensertifikatkan, kita ikut. Daring itu kan ada nilainya, kita tergantung. Kita sesuaikan Ibu. Pas misalkan di pembelajaran, kalau dia 3C berarti nilainya 20,25 itu sesuai itu berurutan nih sesuai dengan apa yang kita usulkan pembelajarannya. Kemudian di PKB itu kan itu nilainya PD dan PI. Nah, kalau PD itu Bu ya bisa dipahami Bu ya, sebelum saya melanjutkan. Kalau ke PD itu ada kegiatan di tahun 2020 Ibu masukkan. Ya, Ibu masukkan di PD itu. Kemudian di PI, nah, tahun 2020 saya ini buat PTK nih. Masukkan, Ibu masukkan di periode kapan? Misalkan di April, misalkan ajaran baru atau ajaran ganjil yang dibuat. Nah, Ibu buatlah masukkan di bagian PKB-nya. Ya, kita bisa pahami. Kemudian kalau misalnya PGRI itu sudah ada nilainya. Setiap guru kan sudah diatur karena guru ini kan sudah kita nilai buat ininya apa sudah PGRI, berarti sudah walaupun tidak ada kartunya tetap kita nilai 0,75. Kalau dia ada PD atau PI-nya, kalau ada PD, PI-nya masukkan Ibu, ya. Itulah yang kita harapkan Ibu supaya kita kalau bisa sesudah SK itu kita buatlah, ya, untuk kedepannya. Kalau PD, PI itu perlu, karena inti dari kenaikan pangkat kita Ibu, PD dan PI. Walaupun nilai kita sudah besar, tetapi kalau PD, PI-nya tidak memenuhi, Ibu tidak bisa naik pangkat. Bu, kita bisa naik pangkat ini bisa 2 tahun, bisa, tapi nilainya harus bagus. 3 tahun juga kita bisa, tapi nilainya harus bagus sesuai dengan apa yang dibutuhkan, dengan syarat apa yang di PD, PI itu. Intinya PD, PI, dan nilainya cukup. Itu aja Bu ya, penjelasan dari saya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu ke lain tempat atau bisa ketemu dengan secara langsung kita menjelaskan ini ya. Terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Mutesa, Pak Panan sebentar. Bu Haina tadi menjelaskan. Ada lagi Bu Ilma? Kan tadi kan setiap item misalnya mengikuti diklat fungsional. Di sini ada lamanya lebih dari 960 jam. Pembuatan dupak ini kan berhubungan dengan angka kredit kan Pak? Terus? Nah, berhubungan dengan angka kredit. Nah, yang kami tidak punya itu Pak, panduan angka kreditnya Pak. Jadi kalau ngisi dupak ini insya Allah saya paham Pak. Oh, tabelnya nanti di-share Bu. Atau tanya, mungkin ada yang punya di sekolah. Kalaupun di sekolah nggak ada yang punya, nanti kita share di website tadi ya. Nah, ya Pak ya mohon bantuannya untuk panduan angka kredit masing-masing item dari Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu penjelasannya.
Baik, makasih. Sudah cukup, tinggal minta tabelnya aja. Itu ada di Permendiknas 35 2010. 2010. Nanti kita share Kalau lagi. zaman dulu di semua tuh buku itu kan. Tiap sekolah dapat buku itu ya Permen. Ya, silahkan Pak Yus, kalau ada lagi di sana yang ingin bertanya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Pak. Mau tanya sedikit Pak. Boleh, banyak juga boleh Bu. Lanjut. Oke. Apa yang mau ditanya? Tentang piagam Pak, tadi disebutkan Piagam. ya. Gimana ya Pak tentang piagam yang belum terhitung? Jadi kan waktu mungkin tahun 2019 itu kemarin ada yang belum terhitung. Itu masih bisa nggak kita ikut sertakan? Langsung Pak Yusman jawab lah. Langsung dilampirkan dan apa-apa. Yang ada Pertama ya, nilai. Pak. Ya. Yang ada nilai mata pelajaran itu, Bu. Boleh disusulkan. Boleh. Boleh. Misalnya kan kegiatan misalnya bulan Oktober, November gitu, Desember gitu Pak, itu kan nggak keangkut Pak ya? Bisa Pak ya? Masih bisa Pak. Itu nggak kemarin nggak terangkut, nggak ikut terhitung waktu 2019. Ya, Masih asal bisa. belum dihitung bisa. Dengan catatan Bisa, tadi Pak, ya? ada surat tugas, Bu. Nah, ya ada Pak. Oke, silakan. Surat tugas sama resume. Resume ya Pak ya? Oke. Ya, minimal surat Yang tugas. kedua Pak, Yang kedua ya, webinar yang tanpa jam itu kira-kira dihitung apa enggak ya Pak ya? webinar tanpa jam Pak Yusman. Ya, Pak. Ya. Webinar tanpa jam. 8 jam. Ya. Kan biasanya kalau ini banyak nih Pak, latihan, webinar, yang seminar yang satu hari. 0, sekian. Bu, kalau seminar tuh 0, sekian tuh. 0,1 ya. Nggak ada Kalau jam. nggak ada jam. Nggak usah lah ya. Hah? Tapi ini aja Bu, kalau Ibu nak mesti lampirkan aja. Ya. Lampirkan saja Pak ya. Tinggal kebijakan dari tim aja. Ya, Ibu ya. Ya kan. Karena seminar itu dinilai oleh tim Nanti kadang-kadang dilampirkan Pak. 0,1. Kalau misalnya Pak kegiatan ya Pak ya, nggak ada piagamnya, tapi ada SPPD, surat tugas, yang lainnya ada, cuma nggak ada piagamnya. Itu masih bisa dihitung atau enggak Pak? Saya tuh Ya. punya Ya, kegiatan Pak dari 4TK, tapi nggak ada piagam. untuk kegiatan Masih bisa intinya usahakan yang ada jamnya. Minimal 32 jam. Akan mendapatkan nilai 1. Kalau seminar tetap yang tidak apa-apa. Tapi kalau Yang kegiatannya tuh lumayan Pak, waktunya tuh 3 hari Pak. Iya, nggak apa-apa. Tapi KTP piagam dari P4TK-nya. Tapi ada SPPD, ada surat tugas. Gimana Pak? Masih bisa dihitung atau enggak? pada prinsipnya dimasukkan saja Bu, karena nanti kan tim penilai akan mencoba melihat, menganalisa, dan memutuskan. Sebenarnya kewenangan ini kan ada di tim penilai untuk menilai. Kami di tim sekretariat menerima hasil dari tim penilai. Tapi biasanya seperti itu, kalau dia 3 hari biasanya sudah lebih dari 32 jam, biasanya seperti itu. Lampirkan termasuk yang di bagian halaman belakangnya ya. Bolak-balik jadi. Baik. Oh iya, baik Pak. Itu aja Pak. Terima kasih. Ada lagi Bu Amelia? Cukup ya? Baik. Yang lain Cukup Pak, terima kasih banyak. sama-sama Bu Amelia. Dari ruangan lab Pak Yus, mungkin ada yang angkat tangan, maju aja ke depan. Ya, biar dekat sama mic-nya ya. Kalau dari situ nanti teriak-teriak kasihan.
Oh, enggak kedengeran, suaranya di unmute dulu, dipencet, tolong bantu Pak Operator dari ya. Baru kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ini saya tanyakan, kami terakhir naik pangkat 2020. Nah, jadi tahun terakhir naik pangkat 2018 dan belum pernah buat yang 4 tahunan. Jadi bagaimana Rombongan ini. Assalamualaikum. Nah, bersihnya gantian. Coba Pak ini, ayo. Jawab, Jus. Jawab. Gelondongan intinya. Baik, saya unmute dulu supaya Bu Jus bisa menjawabnya dengan tenang dan hening. Sudah, tidak berisik lagi. Tidak ada masalah. Kalau dia terhitung 2018, tetap kami buatkan. Berarti dari 2018, 19, 20, 21 tetap kami terbitkan nanti. Ya, jadi dihitung. Ya, yang penting berkasnya lengkap. Terus lupaknya itu ada 4 juga. Kalau dia 4 tahun berarti lupaknya ada 4. Lampirkan. Yang berkas lain-lainnya itu 1 rangkap aja. Yang lupaknya aja yang 4 rangkap. 4 set biasanya. Menyesuaikan lah. Kalau di SKP P2KP berarti yang dibutuhkan sejak 3 tahun. Iya. Tapi lupaknya 4 set. Tetap 4 berkas. Lupaknya 4, jadi 2018, 19, 20, jadi 4 berkas. Ya, bukan. Ya, ini masalah tim. Bapak Ibu sekalian, ayo Mas. Baik Bu Haina, ditambahkan biar lebih jelas. Begini Pak, Ibu, Bapak, Ibu, begini kalau misalnya usulan yang kenaikan pangkat terakhir tahun 2018, misalkan April atau Oktober, kita berarti kalau belum, itu berarti belum pernah sama sekali kita membuat PAR. Ya, nah berarti kita hitung dari 18, 19, 20, dan 2001. Tergantung itu kalau misalnya kenaikan pangkatnya di April. Kalau kenaikan di April, berarti Ibu ngajukannya April ke April 2018 ke 19, 20, dan 2001. Berarti 3 tahun. 3 tahun itu. Tetapi kalau di April berarti 4 tahun. Berarti di Aprilnya 18, 19, 20. 21-nya tidak dihitung karena setengah tahun dalam pembelajaran tidak dihitung. Setengah tahun pembelajaran tidak dihitung, tetapi kalau PDPI di tahun 2021 ada, kita hitung. Nah, kemudian perlu Ibu Bapak ketahui, untuk pengalaman-pengalaman kami sebelumnya, yang mengajukan usul itu kami mohon kepada Bapak Ibu untuk melengkapi berkas, utamanya berkas yang SK terakhir 1, 2 part yang melekat. Part yang melekat di SK. Misalkan SK-nya itu 200 di SK, berarti part yang sebelumnya. Misalkan SK terakhir itu 2018 itu di April. Berarti part sebelumnya itu berarti 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017 itu SK yang melekat. Nilainya 200 berarti muncullah di 200 itu. Ya itu perlu. Misalkan juga kalau Bapak Ibu sudah setahun kemudian dia naik pangkat, kan? Terus dia buat PAK. Nah, jadi PAK sesudah sekali kita juga lampirkan. Karena selama ini kesulitan juga bagi kami dan juga dari tim penilai, kadang tidak ada SK atau misalkan ada SK, tetapi PAK yang melekat di SK itu adalah misalnya inti dari penilaian dari tim penilai. Kalau tidak ada PAK yang melekat di SK atau PAK yang sesudah di SK itu sulit sekali untuk dinilai. Kami itu mungkin tidak dinilai itu, Bu. Ya, sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu, kalau mau mengusulkan jangan lupa PAK yang melekat di SK dan SK terakhir. Kemudian kalau untuk lampirannya, misalkan SKP, nah SKP itu permasalahan juga kemarin harus kita masukkan juga SKP-nya sesuai dengan usulannya apa yang kita majukan di 2018 itu. Ya, demikian Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pangkat praktik
Ya, baik Bapak Ibu, intinya pak tahunan tetap dibuatkan, cut off batasnya peralihan ya. Sebelum masa peralihan ke provinsi ketika masih menjadi kewenangan Kabupaten Banyuasin atau MUBA dulu masih gabung, maka kami tidak bisa mengeluarkan di provinsi ya. Tidak sesuai dengan kewenangan. Mungkin seperti itu, kita pertegas saja ya. Daripada masalah. Nah, untuk yang setelah SK peralihan ketika belum buat PAK, kita tetap usahakan buat maksimal 3 tahun ke belakang, Bu ya. Lewat dari 3 tahun? Pokoknya di atas 2017. Di atas 2017. Ya, Syarat-syaratnya ya. Syarat-syaratnya tetap dilengkapi sesuai ketentuan per tahun. Untuk membuat PDF bisa dijadikan satu saja. Misalnya tadi SKP P2KP-nya jadi satu file berarti ada beberapa tahun. Seperti itu aja. Jadi nguploadnya tetap per jenis dokumen sehingga tim penilai nanti melihatnya mudah. Ya, mungkin itu. Pak Yus, silahkan kalau ada lagi. Bertanya lagi. Oh boleh. Kita diskusi juga nih. Kami juga sama-sama belajar Bapak Ibu. Saya banyak bertanya Pak. Oh boleh. Kalau memang nggak tahu. Tapi juga tadi bukan Ada Pak itu yang dari 2009 belum musuh sama sekali. Gawat sampai sekarang. Yang kedua keterkaitan dengan masalah itu, guru harus buat pak tahunan. Apakah kita sudah siap data masuk ke itu? Untuk periode April ada berapa guru sih jenjang SMA yang mesti ngaji ke yang SMK berapa, SMA berapa? Untuk periode Oktober sudah ada berapa guru sih mestinya? Betul, betul. Nah, karena kalau misalnya kita ada seperti itu lemah. Ketika masuk kurang kita bertanya. Ya. Ketika masuk lebih kita bertanya. Ya. Itulah timbul permasalahannya. Nah, ketika mereka kita kata ke kamu dapat sanksi, kamu dapat baca begini. Kalau kita nerapkan bahwa Pak ini kita nilai 3 tahun terakhir. Kalau tidak akan bisa. Kalau kita sendiri tidak cukup. Nah, periode April ada 1000 guru, mesti 1000 berkas Pak yang online. Ya. Periode Oktober ada 2000 guru jenjang SMA, 2000 SMK, mesti 2000. Betul. Betul. Nah, kalau itu tidak ada kita tidak bisa tahu. Betul, betul, betul. Apakah ini mencapai kuota atau tidak? Ya. Bagaimana solusinya? Siap. Baik, Pak Andi, bagus sekali, mantap jiwa. Buat Bapak Ibu juga, ini juga hasil komunikasi kami dengan BKN dan BKD mempertegas. Di BKD itu ada Bu Nurlina dan Pak Timan sebagai kabit mutasi. Di BKN ada Pak Walter. Mereka juga belum mengeluarkan surat secara resmi tertulis tentang tindak lanjut dari sanksi sesuai dengan Permendiknas 35/2010. Karena yang kita gunakan adalah pendekatan persuasif komunikatif. Harapannya dengan adanya pemberitahuan bahwa secara aturan tuh kita harus menyampaikan, ini loh aturannya. Walaupun Bapak Ibu sebenarnya bisa baca Permendiknas 35/2010 halaman 97, itu jelas tertuang sanksi yang saya sebutkan tadi. Ya, masalah tindak lanjut dari sanksi itu ya kita hanya bisa pasrah, ya, pasrah. Kalaupun saya diminta data seperti yang diminta Pak Andi tadi, berapa guru per periode ini? Total guru PNS kita 8.700. 8.700 kalau kita bagi 2 saja 4.000. 4.000 dengan tim penilaian jumlahnya 40, menurut BKN sebenarnya sudah cukup. Tapi apakah 40-nya itu bisa dioptimalkan untuk online semua? Belum tentu. Apakah bisa menilai semua? Belum tentu juga. Karena rata-rata berkas masuk per periode adalah 1.000. Nah, 1.000 itu pun kita membutuhkan pengecekan secara manual, berkas lengkap, kondisi tidak diganggu di hotel, Suwarna Dwipa, dan lain sebagainya. Tentu seiring sejalan, Bapak Ibu di sekolah mulai tertib administrasi, disiplin terhadap berkas-berkasnya, terhadap syarat-syaratnya. Kami juga akan berbenah terkait pendataan. Saya sudah kepikiran ini. Saya akan meminta nanti setiap guru wajib untuk mengupload setiap pak yang dimilikinya. Itu dulu, dari situ dulu. Nggak usah ngupload dokumen lain-lain, pak aja dulu. Guru itu punya pak tahun berapa, upload lah gitu. Sambil guru itu juga menjadikan arsip
digital bagi dirinya sendiri. Kalau ada apa-apa dibutuhkan, saya punya dokumen digitalnya, saya bisa minta ke dinas linknya, tinggal kita download dan sebagainya. Nah, tahapan selanjutnya baru nanti kita analisa, kita rapatkan dengan pimpinan untuk strategi-strateginya, untuk kebijakan dan kebijaksanaan yang perlu kita ambil. Tentunya pada prinsipnya kita tidak ingin merugikan guru, cuman para guru mohon juga turut berbenah karena ini menjadi isu nasional, di mana PAK itu guru-guru ini tanda kutip betul-betul enggan, berat hati untuk membuat secara mandiri dan sesuai. Saya juga pernah jadi guru, Bapak Ibu 3 tahun, saya juga termasuk malas bikin PAK. Jadi sama aja. Malas saya terima beres saja lah. Udahlah buatkan lah ini, pokoknya aku tahunya beres, aku tahunya ada angka kredit keluar. Bahkan kalau perlu saya datang ke A, B, C, D, pening ngurusi dokumen-dokumen. Nah, segala sesuatu yang terkesan rumit, secara bertahap kita sederhanakan, kita permudah, sehingga guru-guru semakin paham. Mudah-mudahan dengan online ini di awal terkesannya susah, cuman kami akan berusaha membuat sesimpel mungkin. Kita evaluasi lagi, kalau memang belum siap online, kita evaluasi, kita analisa, kita tentukan keputusannya setelah ada hasil dari yang ini. Kemudian untuk yang 2019, belum 2009 ya, 10 tahun misalnya belum buat Pak. Kami akan mengajukan usulan ke pimpinan seperti ini. Mungkin dalam bentuk entah surat edaran atau himbauan atau hanya melalui sosialisasi lisan seperti ini. Di bawah SK peralihan itu tanggung jawabnya ada di kabupaten kota, bupati, wali kota, kepala dinas pendidikan kabupaten kota. Sehingga kami harus tahunya terima beres saja. Pokoknya Bapak Ibu berjuanglah, berusahalah di level kabupaten kota untuk melengkapi berkas PAK yang sebelum SK peralihan. Ketika sudah SK peralihan, sudah 2017, mungkin kami bisa menerbitkan PAK-nya supaya nilainya itu nyambung. Nah, sekarang permasalahan nilai yang terputus ini seperti apa? Ya silahkan Bapak Ibu, gimana pun caranya, berusahalah, meskipun ada kendala di kabupaten kota sudah berganti, mungkin ada yang sudah meninggal, mungkin ada yang susah dicari, tapi pasti ada cara. Mungkin dengan komunikasi, koordinasi ke kabupaten kota, kita bisa menemukan solusinya. Cuma dari kami untuk sebelum SK peralihan menurut BKD BKN ya kita tidak berwenang untuk tanda tangan PAK selama Bapak Ibu di kabupaten kota. Kesalahan, khawatirnya nanti ketika jadi temuan audit dan lain sebagainya, kita memberikan rekomendasi ke pimpinan hal yang salah juga kita tidak diperbolehkan seperti itu. Kita juga tentunya salah. Mungkin itu ya Bapak Ibu, menegaskan lagi terima kasih Pak Andi. Ini juga evaluasi kita bersama bahwa yang namanya urusan PAK ini memang seperti benang kusut, kita urai bersama-sama dengan masukan, dengan pemikiran, ide-ide, inovasi kita bersama, mudah-mudahan semakin lama semakin mudah. Ada masukan dari Pak Andi sendiri mungkin? Solusinya gimana? Kalau saya solusinya masih tetap seperti semula dulu, Pak. Kalau kita tidak bisa menerapkan aturan yang harus guru tiap tahun buat. Karena Pak sudah menjadi isu itu, nanti kan berkas itu masuk, Pak. Berapa dikit? Iya. Dan guru-guru pun resah, Pak. Loh, aku sudah sekian tahun tidak baca lagi. Kalau sekarang aku tidak musuh, berarti tahun depan aku tidak bisa lagi. Balikkan lagi. Nah, aku tuh memang aturan yang pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 itu berlaku atau tidak? Kalau yang berlaku, Pak, pasti beludak. Pasti. Ya. Dan mungkin sekarang baru 35. Oke, yang masalah pemberlakuan undang-undang selama Permendiknas itu belum dicabut, artinya masih berlaku. Nah, apakah kita siap? Se-Indonesia pasti ini, Pak. Bukan hanya di Sumsel. Dan ini karena ini permasalahan nasional, tentunya akan ada toleransi dan kebijaksanaan. Cuman kita jangan memakai sebagai penyelamat bahwa oh tahun depan juga kita akan ditoleransi, tahun depan kita akan ditoleransi. Nah, sehingga secara aturan kami berkewajiban untuk menyampaikan juga supaya Bapak Ibu tahu bahwa PAK itu wajib bagi guru untuk dibuat secara tahunan. Itu dulu, kita harus paham dulu bahwa PAK ini
Bukan dibuat ketika akan naik pangkat, tapi ketika tahunan. Nah, masalah siap tidak siapnya tentu kami harus berbenah di dinas juga, harus menyiapkan diri ketika nanti 8.700 guru membuat pak secara bersama-sama. Kita juga mau tidak mau harus disiapkan secara bertahap. Mungkin dibagi dua, 1.000, 2.000, 3.000 dulu. Nah, siap. Masukan dari Bapak Ibu juga tentu akan menjadi pertimbangan untuk BKD, BKN, dan tim-tim yang berwenang untuk memutuskan tindak lanjut dari peraturan tersebut. Jadi kami menyampaikan itu bukan dengan maksud membuat resah, membuat galau Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu itu tahu bahwa aturan itu seperti ini. Dan aturan ini sudah ditolerir. Kenapa ditolerir? Karena ini masalah nasional. Bukan hanya masalah di Kabupaten Banyuasin, bukan hanya masalah di SMA Negeri Plus 2 Banyuasin 3, bahkan saya sebagai guru pun mengalami masalah ini ketika saya dulu sebagai guru. Dan solusinya seperti apa ya? Sering-seringlah kita berkomunikasi, Bapak Ibu dengan kami dengan BKD BKN, mungkin kami juga dibanding ke daerah-daerah yang Jabar, Jateng yang sudah betul-betul memadai dari segi SDM segala macamnya. Kita harus siapkan juga ke arah itu. Supaya kita tidak terus-terusan menjadi predikat daerah yang selalu ditolerir. Ada kalanya kita menunjukkan diri bahwa kita mampu, kita bisa keluar dari zona kebijaksanaan yang terlalu berlarut-larut ini. Seperti itu mungkin. Jalan-jalan ya, Bandung ya. Ya, ada usul di jalan-jalan ke Bandung. Mungkin Pak Yus mau ikut, boleh? Kita studi Bandung dengan guru-guru di Bandung. Karena di Bandung itu saya tanya, saya kan sering ketemu di acara pusat dengan kementerian. Mereka tidak ada ngirim-ngirim berkas, mereka ada siap jabar. Paknya itu terintegrasi di aplikasi itu. Jadi segala macam urusan mulai dari dinas, hampir tidak ada yang ke dinas pendidikan, sepi. Nah, sepi bukan berarti tidak bagus pelayanannya, tapi justru sudah terlayani melalui smartphone atau melalui laptop. Silakan, mungkin Pak Yus atau yang lain ada yang bertanya lagi. Saya coba aktifkan mic-nya. Di unmute lagi ya. Tadi saya matikan ya. Unmute. Dipencet dulu unmute-nya. Mic-nya yang di depan di-unmute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Dinas Pendidikan dan Ibu-Ibu. Ya. Kita juga. Perkenalkan Pak, nama saya Sarul Harumi Pak. Ya. Oke, lanjut. Kami ingin bertanya yang pertama, tadi ada Ibu tadi menjelaskan tentang PDPI Bu. PDPI. Iya. Maksudnya apa Bu PDPI Bu? Kemudian baru masuk Pak, tadi Pak ada kebetulan Pak. Kemudian yang kedua ya. Syarat naik pangkat ini Pak Anang ya. Bagaimana kalau belum memiliki sertifikat pendidik bagi yang belum untuk naik pangkat? Belum sertif. Ya. Terima kasih Pak. Yang ketiga ada demikian pertanyaan dari kami. Demikian pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PDPI. Baik Bapak, mengenai pertanyaan yang pertama itu masalah PD dan PI. PD itu pengembangan diri. Jadi pengembangan diri adalah sertifikat yang Bapak Ibu miliki ketika mengikuti kegiatan seperti bimbingan teknik, workshop, atau seminar. Dan untuk mengajukan nilai pengembangan diri ini, Bapak dan Ibu harus melampirkan surat tugas, sertifikat, dan resume atau laporan dari kegiatan itu. Kalau tidak lengkap, itu
tidak dinilai. Tim penilai minta sertifikat, surat tugas, dan resume. Nilai dari angka kredit pengembangan diri tergantung dari jam dari kegiatan tersebut. Kalau misalnya 32 jam, itu nilainya 1. Kalau 80 jam ke atas, itu nilainya 2. 180 ya? Selanjutnya 180 ke atas 3. Itu ada tabelnya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di situ. Yang paling tinggi itu kalau untuk 1.500. Itu untuk yang SMK biasanya. Mereka punya keahlian ganda. Ya, bisa dapat nilai poin 15. Ya. Dan untuk PI itu publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah atau KI, karya ilmiah. Publikasi ilmiah dan karya ilmiah. Karya inovatif. PI itu diperlukan ketika Bapak dan Ibu mulai naik pangkat dari 3B ke atas. Kalau 3A ke 3B itu belum perlu publikasi ilmiah dan karya ilmiah. 3A ke 3B itu hanya perlu angka kredit 3 angka kredit. Jadi kalau misalnya Ibu punya sertifikat dengan 32 jam, berarti Ibu harus punya 3 sertifikat yang angka kreditnya yang nilai kegiatannya 32 jam, 3 sertifikat. Ketiga C itu mulai harus membuat publikasi ilmiah dengan nilai angka kredit 4. Angka kredit 4 itu bisa Ibu membuat 1 PTK atau 2 makalah, karena 1 makalah itu nilainya 2, atau 4 modul, karena modul nilainya 1. Nah ya, ketiga C itu 4. Dan ketiga D itu Ibu perlu 3 dan 6. 3 sertifikat dan PTK dengan angka kredit, bukan PTK, publikasi ilmiah dan KI 6. Nilainya 6. Bisa Ibu raih dengan 1 PTK dan 1 makalah. Atau 3 makalah, atau 2 makalah, 2 modul. Jadi mainkan saja di situ. Dan yang keempat A itu 4 sertifikat pengembangan diri, 4 nilai angka kredit untuk pengembangan diri, dan 8 untuk PIKI. 8 Ibu bisa dapat dengan 2 PTK atau mainkan di makalah. 1 PTK, 2 makalah. Jadi nilainya 8. Dan yang keempat B ya. 4B itu 12. Ya, 12 PI dan plus jurnal. Itu harus punya jurnal. Dan yang nasional ya? Jurnal nasional. Ya. Kalau jurnal itu dibawa dokumennya itu dibawa ke BKN. Nah, Bapak berarti yang ditambahkan kalau jurnal harus hard copy bawa. Yang golongan tinggi ya. Tapi kan di LPMP urusan itu ya? Nah, 4B kan? 4A ke 4B. 4B. Ya. Itu jauh itu. Jadi di Paripat kasih mumpung ingat yang 4D, 4A ke 4B, jurnalnya dikirim ya, karena BKN minta hard copy-nya. Ya, golongan. Nah, kalau ke 4C itu bukan di Dinas Pendidikan lagi. Bapak Ibu kirim ke LPMP karena yang memeriksanya dari Jakarta. Tapi Bapak Ibu masih memerlukan surat pengantar dari Dinas Pendidikan. Jadi Bapak bawa berkas, nanti kita cek, kita buat surat pengantarnya untuk dikirim ke LPMP melalui PO Box. Dan mengenai sertifikat pendidik itu diperlukan waktu pertama kali untuk pengurusan PAK awal. Waktu menjadi golongan 3A ke 3B. Syarat dari pembuatan PAK awal itu Bapak harus punya sertifikat pendidik. Kalau belum punya sertifikat pendidik, maka tidak bisa membuat PAK awal. Dan saya sampaikan syarat-syarat untuk membuat PAK awal itu antara lain. Yang pertama itu wajib sertifikat pendidik, sertifikat induksi, SPMT, SKSK PNS, PNS, 3A, ijazah, lulus prajab, dan SKP P2KP. Ya. Online juga. Ya, secara online.
Ya, mungkin online ya. Mereka kan online itu tanggung. Kalau online dulu. Oh, itu dah. Iya. Ya, ya. Mungkin itu saja. Ada yang kurang? Silakan. Silakan di-unmute dulu untuk menanggapi. Mungkin ada yang belum jelas. Mungkin nanti bisa ditambahkan Bu Mardesa lagi. Ada yang belum jelas atau oleh Bu Raina dan yang lain bisa juga. Jadi kalau dia 4 tahun misalnya tidak dapat servis, sudah ngulang, tidak lulus. Tiga terus-terusan deh. Nah, yang golongan 3A yang belum memiliki sertifikat pendidik itu tetap bisa naik pangkat melalui reguler KPU. Jadi tidak memerlukan angka kredit. Jadi ketika menginjak 4 tahun silakan naik pangkat ke 3B. 3B. Ya. Sewaktu Batasnya apa? 3A 3B. Kalau ada bisa sertifikat. 3A 3B. Kalau 3B mereka juga belum bisa naik pangkat juga ke 3C. Oh bisa. Iya. 4 tahun lagi? 4 tahun lagi. Reguler. Tapi bedanya mereka tidak bisa tidak memiliki tunjangan fungsional. Tidak ada jabatan. Ya, tidak ada jabatan. Mereka tetap bukan guru. Teknik ya. Lalu ke pendidikan ya. Kalau ada sertifikat itu. Iya, sertifikat itu. Ada Iya, itu tadi. Kadang-kadang Pak, kami usulkan Bapak ikutnya aja reguler. Dia nggak mau, ya sudah mantok dia. Malas dia. Artinya apa-apa nih mulai 4 tahun. Tidak apa-apa. Saat yang tahun depan dia dapat, jalan. Iya, Oke, demikian penjelasan dari kami. Mari saya kembalikan kepada Pak Anang. Silakan Pak Anang. Iya, silakan Pak. Ada lagi? Bu, maaf Bu. Ya, lanjut siapa yang ngomong nih? Ilma lagi Pak. Oh iya, silakan Bu Ilma. Enggak Pak, ini temennya malu-malu mau bertanya. Ini yang masalah yang belum sertifikasi tadi. Bertanya malu-maluin. Gimana Bu? Yang belum sertifikasi tadi Bu, dia mau mengusulkan dari 3C ke 3D. Apakah bisa teman saya ini untuk mengusulkan naik pangkat? Dia belum sertifikasi tapi Bu. Dari C ke D. 3C ke 3D. Tapi belum serti. Statusnya guru muda atau tenaga pendidik? Tenaga pendidik. Nggak bisa. Guru. Lihat. Guru. Lihat di SK peralihannya Bu, ada jabatan di sana kan, ada di SK peralihan itu ada jabatannya apa? Guru muda atau pelaksana atau apa gitu. Mana SK? Lihat di SK peralihan yang ada. SK peralihan yang dari ke dinas provinsi. Ya, kalau kata Yang boleh apa? Yang boleh. boleh guru muda. Iya, Yang boleh guru muda. Ya, kalau dia guru muda. Oke, boleh. udah itu patokannya ya Bu ya. Ya. Terima kasih. Kalau teknik bisa. Kalau dia pelaksana sampai kapan batas? Tidak bisa. Ya. Patokannya katanya di SK peralihan itulah. Nanti di sana ada statusnya. Jabatannya apa? Reguler terus ya. Oh, 4 tahun terus. Biarpun tidak ada SK Jakung, Atas tapi ketiga di D. SK peralihannya ada Iya. jabatan, artinya dia sudah punya jabatan. Struktural ya. Kata orang BKN begitu. Ada dana kekenyangan ya kan? Silahkan dicek SK peralihannya. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Silakan di unmute lagi. Oh sudah ya, cukup ya. Sepertinya cukup. Baik Bapak Ibu, kalau memang sudah cukup, alhamdulillah sudah 1 jam lebih kita berdiskusi. Karena kami juga tentunya butuh banyak mendengar dari Bapak Ibu, termasuk sesama kami juga tadi saling memberikan masukan supaya apa yang kita lakukan langkahnya ke depan ini sesuai dengan kemampuan. Mohon Pak Yusrizal memberikan closing statement Pak, sesudah itu langsung kita tutup. Ya, sampaikan nasihat-nasihat boleh, wejangan-wejangan atau apapun. Selanjutnya kita akan tutup langsung meeting ini. Terima kasih Pak sebelumnya.
Di unmute dulu, dipencet dulu mikrofonnya, siap. Ya, sip. Terima kasih Mas Anang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, kemudian kami hormati Kepala Bidang PTK Pak Enzen, kemudian yang kami hormati Pak Anang, dan rekan di belakang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pak Anang, mohon maaf. Terima kasih. Kami sudah menyimak tadi sosialisasi yang disampaikan oleh Pak Anang mengenai PAK online. Nah, di sini kami dapat memahami, tetapi masih banyak yang akan kami tanyakan nanti waktu kami nanti mungkin ketemu dengan Mas Anang dan kawan-kawan mengenai PAK online ini. Dan kemudian terima kasih juga kepada Mas Anang dan semua rekan yang di belakang sana yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang saya tahu cuma satu, gadis cantik itu, ya, yang di belakang Mas Anang itu. Ya, nah ini memang banyak masalah Mas Anang, permasalahan kepangkatan ini. Apalagi tadi satu yang jadi permasalahan esensialnya betul pada kawan kita, kawan kami di sini, yang belum dia mengikuti daripada mendapatkan sertifikasi. Tetapi dia ini mau naik pangkat. Nah ini permasalahan yang sudah disampaikan kepada saya. Oleh sebab itulah saya pada kesempatan ini minta tolong kepada Mas Anang untuk memecahkan permasalahan ini. Saya tidak mengajak sekolah lain dalam Zoom meeting ini disebabkan supaya kawan-kawan ini bebas keluh kesahnya. Nah, tadi sudah dijawab oleh Mas Anang, yang kemudian permasalahan lagi yaitu adalah masalah PAK tahunan. Nah, PAK tahunan ini akan menjadi masalah untuk kami, bagaimana yang sudah lama-lama ini belum membuat PAK tahunan di SMA Plus ini. Nah, tadi penjelasan Mas Anang, ya kami mesti melakukan penjajakan ke Dinas Pendidikan sebelum kita beralihan ke Provinsi Sumsel. Nah ini pastilah banyak masalah. Tapi doakan kami akan usaha untuk menjajaki itu semua. Dan kemudian penjelasan yang lain-lain, ya permasalahan makalah tadi mungkin menjadi suatu catatan bagi kawan-kawan kami di SMA Plus ini, bahwa makalah itu penting untuk dibuat, untuk menambah penilaian PAK ya nanti. Itu saja Mas Anang, terima kasih, mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak pas. Dan kemudian saya selaku kepala sekolah, mohon jangan Pak Anang kapok kalau seandainya kami melakukan tanya jawab dengan Mas Anang, baik melalui telepon nantinya, melalui WA, ataupun nanti tatap muka langsung. Terima kasih. Sebelumnya saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita tutup meetingnya. Terima kasih sekali lagi.